Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah, kawan-kawan, selamat kepada para pioner ya, yang sebentar lagi open mainnet tentunya. Nah, kawan-kawan, mengungkap rahasia nilai jaringan Pi, faktor penentu yang akan mengguncang pasar. Seiring semakin dekatnya peluncuran open mainnet Pi Network ya. Nah, kawan-kawan, sebuah spekulasi seputar nilai pasar Pi yang sebenarnya Pi ke dolar semakin meningkat. Akankah Pi muncul sebagai aset digital dengan nilai yang kuat dan stabil seperti Bitcoin atau BTC dan Ethereum atau ETH? Atau akankah ia menyerah pada polaritas yang dialamin oleh banyak altcoin? Jawabannya terletak pada 3 faktor penting: pasokan yang beredar, valuasi yang diecerkan sepenuhnya atau FDV maksudnya, kawan-kawan, dan adopsi global. Nah, pasokan yang beredar inti dari stabil harga. Salah satu elemen penting yang mempengaruhi harga Pi adalah pasokan yang beredar. Jumlah token yang tersedia secara aktif untuk diperdagangkan di pasar. Hubungan antara penawaran dan permintaan memainkan peran penting dalam menentukan harga mata uang kripto apapun. Nah, jika pasokan yang beredar tetap rendah, tetapi permintaan terus melonjak, harga Pi dapat mengalami momentum kenaikan yang signifikan. Namun, jika terlalu banyak token Pi membanjiri pasar dalam waktu singkat, tekanan jual dapat meningkat, yang menyebabkan penurunan harga. Nah, inilah tepatnya menjaga Pi Network ya, menerapkan mekanisme keseimbangan penguncian untuk mengatur sirkulasi token dan mencegah pasokan yang berlebihan agar tidak mengganggu pasar. Dengan mengelola pelepasan token Pi secara strategis, jaringan dapat mempertahankan keseimbangan harga sambil memastikan keberlanjutan jangka panjang. Penilaian yang diecerkan sepenuhnya oleh FDV, ukuran potensi masa depan. FDV, fully diluted valuation, merupakan total valuasi Pi Network dengan asumsi semua token Pi yang mungkin beredar. Metrik ini memberikan wawasan tentang potensi kapitalisasi pasar dan nilai keseluruhan mata uang kripto. FDV yang tinggi saat peluncuran dapat menaikkan harga awal. Tetapi seiring dengan semakin banyaknya token yang tersedia, seiring berjalannya waktu, harga dapat turun secara alami karena peningkatan pasokan. Sebaliknya, jika VDV ya dikelola dengan hati-hati, nilai Pi dapat tetap stabil sehingga mencegah koreksi harga yang drastis. Secara historis, banyak mata uang kripto mengalami penurunan harga yang parah setelah FDV-nya melonjak karena pelepasan token yang tidak terkendali. Jika Pi Network menyusun tokenomiknya secara efektif, ia dapat mengurangi risiko tersebut dan mempertahankan kehadiran pasar yang kuat. Adopsi global, pergerakan harga utama. Di luar metrik teknis seperti pasokan yang beredar di Pi atau FDV, adopsi yang meluas akan memainkan peran paling menentukan dalam membentuk nilai Pi. Jika Pi tetap menjadi aset spekulatif semata, harga akan ditentukan oleh spekulasi pasar dan aktivitas perdagangan jangka pendek. Namun jika Pi Network mencapai utilitas dunia nyata, ia dapat berubah menjadi mata uang digital yang kuat secara fundamental. Keberhasilan Pi akan bergantung pada integrasinya ke berbagai sektor ekonomi, termasuk yang pertama adalah bisnis dan e-commerce.
Jika pedagang dan platform online menerima Pi, metode pembayaran yang sah, permintaan akan meningkat secara alami. Yang kedua adalah aplikasi terdesentralisasi atau DEP. Jika Pi menjadi mata uang utama dalam ekosistem aplikasi berbasis blockchain, kasus penggunaannya akan berkembang secara eksponensial. Nah, yang ketiga adalah transaksi sehari-hari. Jika individu mulai menggunakan Pi untuk pembelian sehari-hari, pengiriman uang, dan pembayaran peer-to-peer, hal itu dapat memposisikan dirinya sebagai alternatif yang layak untuk mata uang fiat tradisional. Nah, semakin luas adopsi, semakin kuat pula permintaan. Dan permintaan yang lebih tinggi pada akhirnya mengarah pada harga yang lebih kuat. Nah, bisakah Pi menjadi pengubah permainan di dunia kripto? Tidak seperti banyak mata uang kripto yang sangat bergantung pada bursa terpusat untuk likuiditas. Pi Network membangun ekonomi yang independen dan digerakkan oleh utilitas, ya. PC proyek ini tidak berpusat pada spekulasi atau perdagangan harian, tetapi lebih pada pengembangan mata uang digital yang berfungsi sebagai alat tukar dalam ekonomi yang terdesentralisasi. Pendekatan ini membedakan Pi dari kebanyakan mata uang kripto yang memperoleh nilai murni dari sensasi pasar dan perdagangan spekulatif. Sebaliknya, Pi bertujuan untuk membangun ekosistem berkelanjutan yang nilainya ditentukan oleh kasus penggunaan di dunia nyata dan partisipasi ekonomi. Dengan mengelola pasokan yang beredar, menyusun FDV dengan cermat, dan mempercepat adopsi global, Pi Network dapat muncul sebagai kekuatan dominan dalam lanskap keuangan digital. Jika ketiga faktor ini selaras secara efektif, Pi mungkin bukan sekedar mata uang kripto lainnya. Ia dapat menjadi masa depan keuangan terdesentralisasi. Jadi, apakah Pi Network akan mendefinisikan ulang standar aset digital yang menantang sistem keuangan tradisional? Jawabannya terletak pada bagaimana ekosistem revolusi dan tingkat komitmen dari komunitas global pionirnya. Nah, kawan-kawan, ya, begitulah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah semangat kita di Pi Network. Nah, perjuangkan terus GCP-nya dengan harga 314.159 US dollar. Karena ini adalah tanggung jawab kita semua selaku pionir Pi Network. Nah, tetap semangat, jaga sandinya, jaga koinnya, karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para pionir Pi Network. Nah, semenjak pengumuman Open Mainnet, banyak kasus penipuan terjadi dan harus berhati-hati para pionir untuk menjaga asetnya. Oke, jangan lupa klik petirnya, tetap semangat. Oke, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.